Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa ba'd. Para audien An-Najah dimanapun Anda berada, hadirin hadirat, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita ingin melakukan wawancara dan sekaligus dialog dengan beliau, Ustadz Tengku Azhar, hafidhahullah, terkait tentang Suriah yang sedang membara. Sudah membara, sedang membara, dan mungkin semakin membara. Bara Suriah tidak sekedar sampai di negara Arab, tapi juga baranya dan panasnya sampai ke negeri kita itu Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, kita sapa dulu beliau, Ustadz kita, Ustadz Tengku Azhar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat walafiat Ustadz ya? Sehat. Baik, saudara sekalian, kita sebagaimana saya jelaskan tadi akan berbicara Suriah. Sebuah negara yang sangat jauh dari Indonesia, tetapi baranya panasnya sampai negeri kita Indonesia. Ramai sekali antara pro dan kontra terkait perjuangan para mujahidin dan kaum muslimin di Suriah. Ada yang menghujat, ada juga yang mendukung. Menghujatnya sampai mati, mendukungnya juga siap mengorbankan jiwa raga. Baik, sebenarnya apa konflik Suriah dan bagaimana sebabnya dan kenapa ini begitu ramai? Kita akan wawancara beliau, Ustadz Tengku Azhar, yang pernah 1 bulan lebih, Ustadz ya. 1 bulan lebih beliau menjadi tim kemanusiaan yang terjun langsung, hidup bersama dengan para pengungsi, hidup bersama dengan rakyat Suriah yang menderita, tinggal di sana. Jadi beliau tidak sekedar membaca berita, tapi tinggal di sana bersama dengan mereka, merasakan derita mereka, merasakan sakitnya mereka, bermalam sebagaimana mereka bermalam, merasakan lapar sebagaimana mereka lapar. Baik, Ustadz, poin pertama saya ingin tanya, kenapa Suriah begitu ramai dibicarakan? Ada apa sebenarnya, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tragedi Suriah ini sebenarnya bukan konflik baru sebenarnya ya. Nah, kalau kita baca sejarah ya, baca kitab-kitab tarikh, sebenarnya konflik di Suriah ini memang sudah cukup panjang, hanya saja memang gongnya mungkin ya, atau klimaksnya itu memang ketika terjadi revolusi Suriah atau As-Saurah As-Suriyah tahun 2011 yang sebelumnya itu sudah ada sebenarnya konflik yang juga memakan jiwa yang cukup banyak ya. Misalnya peristiwa tragedi Hama ya. Katanya 60.000 saja. 60.000 ya. Kemudian tahun 80-an ya. Kemudian yang sebelumnya itu juga banyak ya terjadi tragedi yang ada di sana ya, kan gitu. Dan ini tentunya menjadi catatan bagi kita sebenarnya peristiwa yang terjadi di Suriah ini sebenarnya bukanlah peristiwa baru, bukan tragedi baru, tapi dia tragedi yang memang sudah cukup panjang dan itu baru kemudian klimaksnya memang terjadi ya ketika tahun 2011 yang lalu, yang kemudian terjadilah revolusi rakyat ya, revolusi kaum muslimin yang ada di Suriah. Dan itu bukan sebatas revolusi rakyat melawan pemerintah ya, tetapi ini adalah ada akar ideologi. Akar ideologi yaitu akar ideologi Muslim Islam dengan Nusairiyah. Ini yang harus kita tekankan gitu kan ya. Baik. Jadi kita tidak memandang bahwa di sana itu konflik antara rakyat dengan pemerintah atau Islam dengan Islam gitu. Baik, ada 2 kata kunci tadi Ustaz ya. Betul. Yang pertama bahwa ini konfliknya sudah lama. Yang kedua ini bukan konflik rakyat dengan pemerintah. Baik, konflik sangat lama, bukan konflik rakyat dengan pemerintah. Pertanyaannya, latar belakang ideologi apa sebenarnya yang membuat ideologi konflik ini begitu lama? Kemudian kita tidak bisa menganggapnya sebagai konflik antara rakyat dan pemerintah. Iya, benar. Jadi perlu dipahami bersama bahwa Bashar Assad dan para pengikutnya ya, bahkan dari kakek-kakeknya ya, dari Hafid Assad, kemudian Sulaiman Assad gitu kan. Bapaknya Bashar Assad ini kan Hafid Assad ya, kemudian Sulaiman Assad dan keluarga besar Assad ini, mereka kan menyamakan diri mereka sebagai kelompok Alawiyin ya. Kalau kita ketika berada di Suriah itu kan Alawiyin mereka menyebut Alawiyin. Alawiyin kan ada 2 Ustaz. Iya. Salah satu yang kita kenal Alawiyin itu Habaib. Ini Alawiyin apa Ustaz? Nah,
Makanya sebenarnya kan penamaan mereka dengan Alawiyin atau pengistilahan mereka mengklaim sebagai pengikut Alawi ini kan perlu diperjelas gitu, benar-benar nggak? Karena kan selama ini kita pahami Alawiyin ini adalah kaum muslimin atau umat Islam yang hari ini memang mereka menjadi pecintanya sahabat Ali misalnya kan itu kan, atau mereka adalah orang-orang yang menjadi keturunan yang memiliki garis keturunan nasab yang sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib kan gitu kan. Yeah. Tapi pada faktanya kita lihat yang terjadi di Suriah ini sebenarnya bukan Keturunan Ali. Alawiyin ya. Mereka ini adalah Nusairiyin, pengikut Nusairi kan itu kan ya. Mereka ini penyembah atau orang-orang yang memang sangat sangat gulat ya terhadap dulu pendiri mereka namanya Nusair kan itu kan, yang membawa akidah yang menyimpang dari akidah Islam ya. Mereka misalnya ada keyakinan misalnya alif lam mim ya, alif itu Allah, lam itu adalah Ali, mim itu adalah Muhammad. Jadi menunjukkan bahwa tiga ini adalah trinitas menurut mereka ya, tiga hal yang tidak bisa dipisahkan antara Allah, Muhammad dan Ali. Kemudian ini yang kemudian mereka menganggap bahwa ajaran Islam itu ya Allah, Ali, Muhammad dan Ali, sehingga kemudian Di luar jalur Ali. di luar jalur Ali mereka kemudian tidak menganggapnya sebagai sebagai orang-orang yang dianggap sebagai muslim sebagainya kan gitu. Baik. Bahkan mereka mengkafirkan, bahkan nanti kalau kita lihat ya selanjutnya itu Imam sejak cukup lama Imam Al-Ghazali sudah menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang batiniah, yang kufur, yang keluar dari Islam. Itu nyata fatwa-fatwa para ulama terdahulu gitu. Baik, Ustaz. Begini, saya akan mencoba mengambil beberapa poin yang dalam ringkasan Ustaz tadi, bahwa ini konflik antar agama ataupun antar keyakinan. Sebenarnya kan dalam beberapa catatan sejarah, umat Islam bisa kok berdampingan dengan orang Nasrani, orang Yahudi. Tapi kenapa kok dengan Nusairiyah itu justru terjadi konflik? Apa sebabnya? Kalau secara keyakinan kan mungkin kita lakum dinukum waliyadin. Berarti ada titik lain dan ada bara lain yang menyebabkan konflik terjadi, Ustaz. Jadi perlu kita pahami bersama, yang menyebabkan kita tidak bisa berdampingan dengan Nusairiyah ini adalah ketika mereka walaupun sudah jauh keluar dari Islam, tapi mereka selalu mengatasnamakan diri mereka sebagai Muslim, sebagai Islam. Ini yang harus menjadi. Ini poin pertama. Ini poin pertama. Baik. Karena kecuali kalau mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa agama kami bukan agama Islam, agama kami adalah agama Nusairi. Sudah, itu lakum dinukum waliyadin kan itu. Baik. Lah hanya saja kesesatan mereka, penyimpangan mereka, pengkafiran mereka terhadap para sahabat, pengkafiran mereka terhadap istri-istri Rasulullah, ibunda kaum muslimin ya, ummahatul mukminin, kemudian pengkafiran mereka terhadap umat Islam, kemudian penghalalan mereka terhadap darah kaum muslimin, itu kemudian mereka atasnamakan sebagai bagian daripada Islam, bagian daripada perang suci mereka, jihad mereka. Dan ini yang harus menjadi catatan kita, bahwa kita tidak akan mungkin bisa berdampingan dengan orang yang jelas itu sesat, kemudian menyimpang dari ajaran Islam, kemudian membungkus semua itu dengan Islam, dengan nama Islam. Ini yang pertama. Baik. Catatan poin yang pertama. Yang kemudian yang kedua yang harus menjadi penting bagi kita, bahwa orang-orang Nusairiyah ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa di luar Nusairiyah itu halal darahnya, halal untuk ditumpahkan kan itu. Ya, sehingga Ini berita atau akidah yang tercatat, Ustaz? ini akidah yang tercatat, dan itu maklum di kutub-kutubnya para ulama berkaitan dengan Nusairiyah gitu ya. Sesantun Ghazali Ya. rahimahullah Itu sudah menyatakan Nusairi ini adalah pengikut batinnya yang sangat kufur. Mereka memiliki akidah yang sangat menyimpang. Dan mereka murtad, keluar dari Islam. Nah, ini Imam Al-Ghazali bisa dilihat, nanti ada fatwa-fatwa Imam Al-Ghazali berkaitan dengan siapa sebenarnya Nusairiyah ini. Baik. Sudah dua, Ustaz. Yang pertama tadi adalah karena mereka membungkus kesesatan dalam atas nama Islam. Yang kedua, karena inti akidah mereka adalah mengkafirkan para sahabat, sekaligus mengkafirkan umat Islam. Dan tentu itu menyebutkan Islam sakit ya. Betul. Baik, mungkin kalau pada tingkatan itu konflik tidak begitu cepat terjadi. Pasti ada sebab lain mungkin sisi kemanusiaan adakah? Iya. Jadi perlu kita perhatikan ya, kalau kita lihat misalnya orang-orang Nusairi ini kan ingin ya menjadikan akidah Nusairiyah ini kan sebagai akidah yang dianut oleh
seluruh masyarakat warga di Suriah tentunya ya, pada tingkat sampai pada hulat ya. Kalau kita lihat nanti di tahun 2011 sampai mereka mengatakan la ilaha illa bashar ya. Itu bukan sesuatu yang hoax ya, bahwa mereka sampai mengatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Bashar Assad misalnya kan itu. Kemudian sampai ketika tahun 2013 saya berada di Suriah menjadi relawan kemanusiaan, itu ada yang sampai ngomong apa, inna li Husain ya, inna lil Husain wa inna ilaihi rojiun, kami ini adalah miliknya Husain dan kepada Husain lah kami kembali. Jadi Husain siapa nih, Ustaz? ini Husain bin Ali. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini kaul Nusairi ya. Ini perkataan orang Nusairiyah ya. Mereka jelas ya mengatakan bahwa apa? Satu, mereka mengatakan la ilaha illa bashar, bahkan sampai umat Islam itu dipaksa untuk sujud di hadapan foto-fotonya Bashar Assad. Mereka harus ada yang dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa bashar kan itu. Bahkan sampai sampai orang-orang Nusairiyah ini ketika mau mati mengatakan inna lil Husain wa inna ilaihi rojiun dan sebagainya. Ini sesuatu yang ini jelas di luar Islam. Tapi kemudian mereka bungkus bahwa ini adalah Islam. Jadi sebenarnya kita ketika saya berada di Suriah ya tahun 2013 sebagai relawan kemanusiaan dan kita bertemu dengan Ittihad Ulama As-Suri yang berada di Latakia ya. Latakia. Wilayah Bashar Assad itu ya. Ini wilayah tempat kelahirannya, kampung halamannya Bashar Assad itu adalah Latakia, dan kita bertemu dengan ulama-ulama ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama Islam yang ada di sana. Ketika kita bertanya kepada mereka, ya Syekh ya, apakah konflik ini adalah konflik antara Ahlus Sunnah dan Syiah, dan mereka mengatakan la ya, tapi ini adalah harbun ya, bainal Islam wa Syiah ya. Jadi ini tekannya ya. Mereka menyatakan ini bukan konflik antara Islam bukan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Karena kalau antara Ahlus Sunnah dan Syiah ini ada satu payung namanya Islam. Di bawah Islam ada Syiah dan Sunnah kan itu. Tapi mereka mengatakan payung berbeda. Ini payung berbeda. Mereka mengatakan ini bainal Islam wa Syiah. Ini bainal Islam wa Nusairiyah. Baik. Oke Ustaz. Itu kita masih pada seputar keyakinan orang-orang Syiah. Iya. Bahwa konflik ini salah satu sebabnya memang Syiah sama Islam itu nggak bisa bersatu kan begitu? Iya benar. Saya pernah mendapatkan kabar juga bahwa salah satu penyebab konflik tersebut adalah kedoliman yang dilakukan oleh rezim Assad, baik sejak zaman Sulaiman al-Assad, Hafid Assad maupun Bashar Assad. Kalau saya boleh konfirmasi kepada Ustadz, benarkah kedoliman itu terjadi sehingga menyebabkan perlawanan sipil bersenjata? Kedoliman itu jelas nyata ya. Kita bisa baca awal mula terjadinya Saurah Revolusi Suriah tahun 2011 itu kan bermula dari seorang anak SD ya yang menulis karena apa? Karena begitu dolimnya rezim ini terhadap umat Islam yang ada di Suriah, begitu bencinya mereka terhadap, walaupun saya melihat mungkin begini ya. Jadi mungkin di tempat-tempat tertentu, mungkin kalau kayak di Damaskus ya, yang itu mungkin sudah lebih sifatnya mungkin sudah lebih nasionalis ya, mungkin lebih pluralitas lah mungkin ya, lebih pluralitas mungkin tidak terlihat, kelihatan terhadap permusuhan mereka, kemudian terhadap kedoliman mereka mungkin tidak kelihatan karena ini sudah menjadi kota besar, majemuk kan gitu kan ya, sudah banyak lah, bukan hanya Syiah dan Islam aja yang ada di sana, mungkin dari yang lainnya, agama-agama lain juga agama yang lain. Tapi ketika berada misalnya di Latakia, kemudian di Halab dan sebagainya, itu kelihatan banget ya bagaimana umat Islam tuh kalau sholat itu di mata-matai, kemudian yang boleh sholat itu hanyalah orang-orang yang sudah tua, anak-anak muda itu dilarang untuk sholat dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dan itu diceritakan oleh banyak para ulama ketika menjelaskan, sampai kemudian tingkat kejahatan rezim Bashar Assad Nusairi ini ya, itu sudah begitu kuat ya, begitu berat dirasakan oleh penduduk muslim yang ada di Suriah, sampai anak kecil saja menulis. Hamzah siapa namanya? Iya, itu siapa Hamzah ya. Dia menulis di tembok kelasnya dengan kalimat Nurid sukutun nizam kan itu kan, kami menginginkan rezim ini berganti gitu kan, karena artinya kedoliman itu jangankan orang dewasa, anak kecil merasakan begitu saja ya. Anak-anak SD ini sudah merasakan bagaimana penderitaan yang mereka alami, bagaimana mereka dijauhkan dari Al-Qur'an, bagaimana mereka dijauhkan dari bahasa Arab. Wallahi tahun 2013
Kita mendapatkan di pengungsian Suriah yang jumlahnya jutaan orang itu anak-anak kaum muslimin di sana banyak yang nggak bisa membaca Al-Quran, ya, sampai mereka diajari sampai kalimat Allah saja kita tulis pakai bahasa Arab, mereka tidak bisa membaca. Dan kita merasakan juga. Kita merasakan dan kita tahu itu fakta. Itu menunjukkan bagaimana selama sekian puluh tahun, berpuluh-puluh tahun bahwa memang Bashar Assad ini menjauhkan umat Islam itu dari Islam, menjauhkan umat Islam itu dari Al-Quran, menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab. Hamzah tadi kisahnya bagaimana? Nah, setelah itu kemudian dia nulis di salah satu tembok sisi tembok daripada kelasnya, dia mengatakan Nurin Nusukutun itu, ternyata kemudian diketahui oleh seorang guru dan kemudian itu dilaporkan ke pihak kepolisian gitu kan. Kemudian anak ini ditangkap ya, dan kemudian orang tuanya datang meminta kepada pihak kepolisian di Suriah untuk membebaskan anak tersebut, karena itu kan anak kecil ya. Anak kecil, dan kemudian apalah yang bisa dilakukan, dan dia secara hukum pun dia belum akil, belum balik sebagainya. Tapi ternyata permintaan itu tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian Suriah waktu itu, dan kemudian akhirnya mereka melakukan aksi demo ya. Kemudian setelahnya beberapa hari kemudian mereka mendapatkan anak itu sudah dibuang dalam kondisi sudah meninggal dunia dan penuh dalam bentuk penyiksaan kan gitu kan. Lah ini katanya sudah terpotong-potong sudah ya, saya belum tidak tahu persis bagaimana, ada sudah yang jelas yang saya dengar dikit dari orang Suriah. Ya, yang jelas jasad itu yang jelas anak itu ditemukan sudah dibuang dalam kondisi dia sudah meninggal dunia, dan ditemukan di jasadnya jelas penuh penyiksaan gitu kan ya. Lah inilah yang kemudian menyebabkan kemudian kaum muslimin yang ada di Suriah kemudian tidak menerima tidak menerima perlakuan rezim ini terhadap seorang anak kecil, yang kemudian akhirnya terjadilah demonstrasi. Dan awalnya demonstrasi damai. Demonstrasi damai. Mereka, di kota Daraa itu sendiri. Di kota Daraa sendiri, dan kemudian mereka akan menginginkan ya, artinya kenapa terjadi perlakuan yang seperti ini terhadap seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Nah, ternyata demonstrasi ini kemudian disambut oleh rezim ya, oleh militer Suriah dengan tembakan kan itu kan, dengan tembakan, dan kemudian akhirnya banyak yang menjadi korban atas tembakan-tembakan yang dilakukan oleh rezim Suriah ini, yang kemudian akhirnya perlawanan menjadi membesar ya, bukan di Daraa, bukan hanya di Daraa, kemudian di beberapa kota sampai Latakia sendiri sebagai tempatnya Bashar Assad. Bashar Assad itu semua akhirnya orang kemudian mungkin tidak sampai ke Damaskus, karena mungkin Damaskus lebih mungkin. Awalnya kan demo damai, tidak adalah perlawanan bersenjata. Betul, ya. Sampai ada perlawanan bersenjata itu cerita seperti apa, bahkan kita sendiri melihat. Ternyata yang melakukan perlawanan bukan sekedar rakyat, tapi banyak militer, bahkan para jenderal, bahkan ada pasukan khusus, pasukan pengawal presiden yang keluar dari ketentaraan kemudian melakukan perlawanan terhadap rezim dan bergabung dengan rakyat. Jadi begini ya, kalau kita telusuri nanti tentang peristiwa tahun 2011 itu, ternyata memang kedoliman terhadap yang dilakukan oleh Bashar Assad ini kan bukan hanya menimpa kaum muslimin, rakyat secara sipil ya, tetapi juga menimpa orang-orang Islam yang duduk di jabatan-jabatan tertentu atau di militer, atau mereka menjadi anggota militer, atau mereka menjadi pegawai negeri yang mereka ini muslim, bukan Nusairi. Nah, ini mereka rasakan ya. Mereka dilarang untuk sholat, mereka dipersulit untuk sholat, untuk membaca Al-Quran ya. Bahkan ada seorang mantan militer Bashar Assad yang waktu itu keluar dari, bahkan dia termasuk pengawal Paspampresnya Bashar Assad itu, sampai ketika dia ketahuan membaca Al-Quran, dia mendapatkan siksaan. Dia mendapatkan tekanan, dia mendapatkan hukuman karena ketahuan, bahkan sampai ketika dia ketahuan ya untuk puasa Ramadan ya, bayangkan. Jadi puasa Ramadan aja dipermasalahkan. Apalagi yang lainnya. Sampai ketika itu dan militer Muslim yang berada di dalam dalam ketentaraan di militernya Suriah ini, sampai mereka kalau puasa Ramadan itu diam-diam. Pokoknya jangan sampai ketahuan kalau mereka ini berpuasa. Ini fakta yang harus kita pahami bersama. Jadi sebenarnya kedoliman itu sudah ada, dan itu tidak hanya pada sipil ya. Sampai militer pun. Sampai di tingkat pegawai, pejabat ya. Bahwa ternyata adanya perlawanan itu sebenarnya bukan semata-mata karena perbedaan ideologi. Bahwa permata ideologi sudah sangat jelas.
tapi itu adalah apa, kedoliman yang betul-betul Iya. sangat-sangat besar ya. Betul. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini episode pertama dari wawancara kita, yaitu kita memastikan bahwa konflik ini sudah sangat lama, dan konflik ini dilatar belakangi satu perbedaan ideologi antara Syiah dengan Islam. Begitu saja ya. Iya. Dan perbedaan ini bukan karena berbeda, tapi ideologi Syiah itu adalah ideologi yang mengkafirkan umat Islam. Jadi mau Anda NU, Muhammadiyah, mau Anda Persis, atau Anda Salafi, atau HTI, atau Mungkin jamaah tablik. Yang Dalam cukup pandangan mereka apa? Kafir. Kafir. Bahkan yang cukup menarik, ketahuilah bahwa mayoritas kaum muslimin di Suriah itu adalah bermadzhab Asy'ariyah. Ahlus-Sunnah Asy'ari, Iya, Syafi'iyah. Syafi'iyah, Iya, Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Istilah kalau di Indonesia NU-nya. NU, dan itu mayoritas. Dan pas di Suriah kita juga disuruh kunut, Ustaz, ya? Di kunut, kita kunut, dan mereka dibantai. Iya. Jadi keliru kalau kemudian mereka dibilang mereka Wahabi. ini Wahabi, teroris, ini jelas. baik, siapa Wahabi, siapa teroris, dan apa hubungannya antara konflik global dengan peristiwa Suriah, itu akan kita bahas pada episode kedua insya Allah. Jadi poin pertama yang kita inginkan adalah apa? Bahwa konflik ini dilatar belakangi kedoliman yang luar biasa. Orang sudah tidak bisa lagi sholat dengan baik, puasa dengan baik, baca Al-Quran dengan baik. Saya sendiri kan relawan juga saatnya. benar. Ada militer yang datang ngaji sama kita. Bayangkan orang Indonesia, ada orang Arab belajar ngaji sama kita. Anda bayangkan, begitu mereka dijauhkan dari Islam. Kedoliman ini puncaknya ketika salah seorang anak yang bernama Hamzah tadi, dia menulis di dinding sekelas ataupun di papan tulis, dia mengatakan tadi, nuridu suku tenidom, irhalia Bashar, pergilah Bashar, lengserlah kamu, dan ternyata balasan dari pihak sekolah mereka dibunuh. Terjadi konflik terjadi demo untuk menuntut keadilan, kemudian menyebar sampai Latakia, menyebar ke daerah-daerah lainnya, sampai kemudian militer menjawabnya dengan senjata. Senjata akhirnya rakyat melawan, dan ketika militer-militer Ahlus Sunnah, Muslim, Sunni, Syafi'i, Asy'ari, sebagaimana kita di Indonesia, tidak mau menembak rakyat, mereka bahkan diintimidasi, akhirnya mereka keluar gitu saja, dan mereka pun melakukan perlawanan. Itulah kenapa terjadi konflik sampai sekarang. Jadi sekali lagi, ini bukan masalah teroris, ini bukan masalah Wahabi. Seperti apa sebenarnya Wahabi dan teroris akan kita jawab pada episode berikutnya. Demikian kita ucapkan jazakumullah khairan. Kita menyambung nanti di episode kedua. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.